Terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok E yang beranggotakan saya sendiri, Alverdo Amaziatnianti, Ibnu Fajar, Raimundus Usbanto, dan Rania Aulihati Gongo akan mempresentasikan tugas 5 dengan topik mengevaluasi aplikasi. Yang pertama ialah pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi atau application control merupakan suatu sistem pengendalian interkomputer yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan tertentu yang telah ditentukan. Setiap aplikasi itu berbeda karakteristiknya dan tergantung dengan kebutuhan pengendaliannya. Pengendalian aplikasi ini terdiri dari beberapa jenis pengendalian, yaitu yang pertama, pengendalian masukan atau input control. Pengendalian masukan atau input control dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer diotorisasi, disajikan secara akurat dan lengkap. Kemudian, jenis pengendalian aplikasi yang kedua ialah pengendalian proses atau proses control. Pengendalian proses bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan saat data transaksi diproses. Kemudian, jenis pengendalian aplikasi yang terakhir ialah pengendalian keluaran atau output control. Pengendalian keluaran ini berfokus pada pendeteksian kesalahan setelah pemrosesan selesai dan bukan merupakan bagian dari pencegahan kesalahan. Di lain sisi, pengendalian aplikasi perlu diimbangi dengan melakukan pengendalian akses juga. Pengendalian akses merupakan salah satu bentuk pengendalian internal perusahaan yang digunakan untuk memastikan siapa saja yang dapat melakukan akses pada aplikasi tersebut. Tujuan dari adanya evaluasi pengendalian akses adalah yang pertama, untuk memperbaiki kelemahan sistem informasi yang telah dikembangkan. Selanjutnya, tujuan yang kedua ialah menjaga keamanan data dan informasi yang ada. Kemudian tujuan yang ketiga ialah meminimalkan risiko sistem informasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tugas. Untuk tugas ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah audit PDE modul ketiga dan audit PDE modul yang keempat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian audit PDE modul ketiga untuk case yang pertama. Untuk case yang pertama, dilakukanlah evaluasi penggunaan program tersebut, yaitu yang pertama, apabila seorang pengguna ingin masuk ke dalam case tersebut, maka ada beberapa syarat yang perlu untuk diterapkan atau dilakukan. Yaitu yang pertama, nama pengguna atau username harus berisi huruf dan angka. Kemudian yang kedua, password atau kata sandi harus terdiri dari antara 6 dan 8 karakter dan harus berisi huruf dan angka. Kemudian bagian K1 ini pada bagian kolom password dan kolom password atau kata sandinya tersembunyi atau disembunyikan dan tidak mudah untuk diketahui oleh pengguna yang lain. Selanjutnya untuk case 2 dan case ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok E akan mencoba membahas tentang studi kasus mengenai evaluasi aplikasi. Baik, untuk lebih jelasnya, kita langsung menuju ke aplikasi. Yang pertama, saya akan mencoba melakukan evaluasi terhadap pengendalian akses ke aplikasi client server di case 2 dan case 3. Jadi untuk case 2 ini, nama pengguna bebas antara nama huruf saja dengan gabungan antara huruf dan angka, tidak ada masalah. Yang kedua, password dibatasi 6 dan 8 karakter. Kemudian untuk kolom password tidak tersembunyi. Seperti kita lihat, tadi password bisa kita baca, jadi passwordnya tidak tersembunyi, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba di case 3. Kita akan melakukan evaluasi pengendalian aksesnya.
Dari case 3 bisa kita simpulkan bahwa untuk masuk ke aplikasi tersebut harus menggunakan username yang berisi dari huruf dan angka. Kemudian untuk passwordnya harus terdiri dari 68 karakter dan gabungan antara huruf dan angka. Kemudian untuk passwordnya sudah tersembunyi, ini juga relatif aman. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi aplikasi terhadap pengendalian akses di database. Kita langsung ke aplikasinya, teman-teman. Kita cek aplikasinya, look password in the database. Kita akan melihat password kita di database ya. Ini semacam penyimpanan password kita. Barangkali kita lupa, maka kita bisa memanggil password kita di database tersebut. Kita coba input username saya 21. Oh, ini tadi saya pernah membuat username 21 dengan password tpak 21. Oke. Dari aplikasi ini bisa kita simpulkan bahwa untuk pengiriman password bisa diakses oleh siapapun ya, karena tadi kita langsung bisa membaca passwordnya tanpa ada pengamanan. Alangkah baiknya jika password dikirim melalui email masing-masing user, jadi bisa lebih aman dan lebih safe ya. Dan ini untuk menghindari penyalahgunaan username dan password oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Oke, mungkin ada beberapa catatan dari kelompok kami terkait database tersebut. Yang pertama bahwa database tersebut dipakai untuk melihat riwayat username yang digunakan oleh user atau pengguna. Yang kedua, bahwa tadi kita melihat ada potensi resiko, yaitu terjadinya penyalahgunaan username. Karena dengan hanya menginput username, kita bisa mengetahui apa passwordnya. Dengan mengetahui password, maka kita bisa masuk aplikasi tersebut dengan menggunakan username dan password orang lain. Atas hal tersebut, kami merekomendasikan supaya menggunakan tambahan email sebagai syarat untuk membuka database. Jadi, ditambahkan menu email dan username, dan nanti ketika kita panggil, maka email tersebut akan terkirim, password tersebut akan dikirim ke email masing-masing username. Dengan demikian akan jauh lebih aman. Demikian kira-kira pembahasan tentang case 2, case 3 dan database dari kelompok E. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa yang pertama, untuk pengendalian input case 1, 2, 3 kelompok kami nilainya baik. Hal tersebut dikarenakan terdapat otorisasi yang membatasi orang lain yang menggunakan sistem tersebut, di mana telah diterapkan autentikasi dan otorisasi berupa username, password, dan email. Yang kedua, penilaian proses dari case 1, 2, 3 kelompok kami tidak dapat menilainya karena aplikasi tersebut hanya sebatas tampilan register saja dan kami tidak mengetahui tujuan dari aplikasi tersebut. Yang ketiga, pengendalian output dari case 1, 2, 3 kami nilainya baik karena apabila pengguna atau orang yang menggunakan sistem tersebut tidak mengingat password yang telah dibuat, ia dapat memilih menu look password in the database untuk melihat riwayat password yang digunakan. Walaupun ketiga case tersebut memiliki pengendalian input dan output yang baik, kelompok kami tetap beranggapan bahwa risiko masih bisa terjadi, dan dikarenakan yang pertama, tidak adanya keterangan maksimal login ke dalam sistem tersebut. Yang kedua, tidak adanya peringatan salah input password. Yang ketiga, penggunaan username yang melebihi dari 1 kali. Kemudian kelompok kami memberi saran untuk mengatasi risiko tersebut. Yang pertama, pemberian ketentuan batasan penggunaan username yang sama dalam satu sistem. Yang kedua, pemberian ketentuan maksimal percobaan input password. Dan yang terakhir, pemberian ketentuan maksimal login dan memberi sanksi jika salah melewati batas maksimal yang ditentukan. Berikutnya akan kami jelaskan
menjelaskan tentang penggunaan audit PDM modul 4. Pada modul ini akan dibahas mengenai perhitungan NPV menggunakan aplikasi yang telah diberikan. Audit PDM modul 4 ini terdapat aplikasi A, B, dan C yang merupakan sebuah aplikasi open browser yang digunakan untuk mempermudah penggunaan menghitung nilai NPV dan analisis proyek tanpa harus melakukan otorisasi dan autentikasi. Terdapat beberapa untuk memastikan apakah aplikasi yang digunakan sudah tepat, maka kelompok kami lampirkan perhitungan manual dengan nilai rate 12%, kos investasi 300.000 dan aliran kas bersih setiap tahun 150.000 dan nilai N-nya 3 tahun. Lalu ditanyakan berapa nilai NPV-nya. Hasil dari perhitungan menggunakan tabel present value annuity dihasilkan sebesar 60.270. Hal ini tidak berbeda jauh dengan perhitungan menggunakan aplikasi, yaitu 6.270. Berikutnya adalah aplikasi A. Aplikasi A ini memiliki nilai input yang buruk dikarenakan tidak memiliki otorisasi khusus berupa penggunaan username maupun password, sehingga tidak ada batasan untuk siapa saja yang akan menggunakan akan mengakses aplikasi tersebut. Untuk proses dari aplikasi A ini baik dikarenakan hasil dari perhitungan NPV dan nilai proyek dan analisis proyek secara manual sama dengan yang dicantumkan pada yang didapatkan dari aplikasi. Berikutnya untuk proses outputnya baik karena aplikasi A ini memiliki hasil perhitungan NPV dan analisis proyek yang disajikan dalam satuan rupiah sehingga dapat memudahkan pembaca memahami hasil dari pengujian yang dilakukan. Berikutnya adalah aplikasi B. Aplikasi B ini inputnya dinilai buruk karena sama dengan aplikasi A, tidak memiliki otorisasi khusus sehingga siapa saja dapat melakukan akses terhadap aplikasi tersebut. Lalu prosesnya dinilai baik karena hasil perhitungan NPV maupun analisis proyek secara manual memiliki hasil yang sama dengan aplikasi. Namun untuk outputnya dinilai standar karena hasil perhitungan net present value-nya dinyatakan dalam rupiah, namun untuk analisis proyeknya tidak dinyatakan dalam rupiah sehingga dapat menimbulkan resiko berupa kesalahan baca oleh berikutnya adalah aplikasi C. Aplikasi C ini memiliki nilai input yang buruk karena sama dengan dua aplikasi sebelumnya tidak memiliki otorisasi khusus sehingga siapapun dapat melakukan akses. Untuk prosesnya itu baik karena hasil perhitungan NPV dan hasil analisis proyeknya itu secara manual sama dengan yang dihitung melalui aplikasi. Namun outputnya dinilai buruk karena hasil perhitungan NPV tidak dicantumkan dalam nilai rupiah dan hasil analisis proyeknya juga tidak dicantumkan dalam nilai rupiah. Jadi dapat menyebabkan para pengguna dapat saja salah dalam membaca hasil akhir yang ada. Kesimpulannya adalah pada modul 4 ini sistem perhitungan terbuka terdapat risiko sistem perhitungan terbuka sehingga dapat menyebabkan siapa saja dapat melakukan akses tanpa harus login. Saran yang kami berikan dapat memperbaiki sistem login dengan mencantumkan username dan password sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan hanya untuk orang-orang yang berkepentingan saja. Terima kasih.